Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam situasi berat di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup ini, situasi, keadaan, dan kondisi yang kita alami terkadang membuat kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli kepada kita. Apalagi kalau misalnya masalah, penyakit, persoalan yang kita alami itu berlarut-larut. Itu membuat kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan tidak campur tangan atas kehidupannya. Namun apakah demikian? Apakah ketika masalah kita berlarut-larut kita hadapi, itu membuktikan bahwa Allah tidak mempedulikan kita, Allah tidak bekerja, Allah tidak campur tangan dalam kehidupan kita? Saudara, pemahaman yang benar akan sangat menguatkan kita dalam kita menghadapi segala masalah dan tantangan kehidupan kita. Dan pemahaman yang benar akan membuat kita bertindak benar dalam menjalani hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, mari kita belajar bersama, karena setiap kita pasti akan menghadapi masalah, persoalan, tantangan, penyakit, dan sebagainya di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan tersebut, apa yang perlu kita pahami tentang apa yang dikerjakan Tuhan, apa respon Tuhan terhadap semua masalah yang kita alami, supaya kita memiliki pemahaman yang benar, pikiran yang benar, dan dengan demikian kita akan bertindak benar dalam menjalani kehidupan kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, saudara akan menjadi orang-orang yang dewasa dalam menghadapi tantangan. Saudara memahami apa yang benar dalam menghadapi tantangan, dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang atas segala tantangan masalah yang saudara hadapi. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-49, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-26. Saya akan kembali membacakan ayat-ayat ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 8 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah.
Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, ada dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorelah hai langit, bersorak-sorelah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sore hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku. Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkat ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, akan didudukkan di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana umat-umat Tuhan sedang ada dalam penawanan,
mereka sedang mengalami situasi yang sangat tertindas. Sebenarnya mereka ditawan oleh karena pelanggaran mereka. Mereka tertindas, mereka sangat menyedihkan keadaannya, sangat menderita, sebenarnya oleh karena pelanggaran mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam hidup ini, apa yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita, itu adalah kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita tidak mau hidup dalam penderitaan, jangan hidup dalam kesalahan dan pelanggaran terhadap Tuhan. Tetapi pada waktu itu umat-umat Tuhan melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan yang Tuhan buat, sehingga akhirnya mereka diizinkan ditawan, dan sehingga akhirnya mereka mengalami situasi yang sangat tertekan, yang sangat menderita di dalam kehidupan mereka. Dan dalam situasi yang demikian, karena begitu sulitnya, begitu menderitanya, begitu sengsaranya mereka, akhirnya mereka berkata seperti ayat 14, mereka menegaskan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Karena situasi yang mereka hadapi, saudara, karena keadaan yang mereka alami, dan kemudian mereka tidak melihat Allah campur tangan di sana, belum melihat Tuhan membebaskan mereka. Akhirnya mereka mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami penderitaan dalam hidup saudara? Mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara? Dan kemudian masalah saudara mungkin sudah berlarut-larut. Saudara sudah lama berdoa supaya masalah saudara diselesaikan, tapi masalah saudara tidak kunjung selesai juga. Dan coba periksa hari ini, apakah saudara masih tetap percaya Allah itu akan campur tangan, Allah itu peduli, Allah itu bekerja dalam hidup saudara? Atau jangan-jangan seperti umat Tuhan pada waktu itu, mereka mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan melupakan aku, Tuhan tidak peduli lagi kepadaku. Adakah saudara yang mulai berpikir begitu? Terkadang sebagai manusia yang biasa, saudara, terkadang pikiran itu muncul saat penderitaan itu begitu berat. Terkadang pikiran itu muncul saat penderitaan itu berlarut-larut dan kita belum melihat jawabannya, belum melihat jalan keluarnya. Tetapi saat ini, saudara, apakah demikian adanya? Karena kalau tidak demikian adanya, berarti kita salah berpikir. Dan kalau kita salah berpikir, maka kita juga akan salah bertindak. Nah, itu sebabnya kita mau lihat bersama, apa kata Tuhan? Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu ayat yang ke-14. Lalu kemudian ayat 15 dijawab oleh Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, ini ibu-ibu yang paling mengerti kalimat-kalimat ini, yang paling mengerti sampai perasaan yang paling dalam. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya berpikir itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang ibu dia tidak menyayangi bayi yang lahir dari kandungannya, tidak menyayangi anak yang lahir dari kandungannya, darah dagingnya sendiri? Itu tidak mungkin. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menelantarkan anak bayinya, dia letakkan di depan rumah orang atau dia buang anak bayinya, sebenarnya itu pasti dia lakukan dengan penuh penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya, tidak menyayangi anak dari kandungannya? Lalu kemudian firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun ada seorang ibu yang mampu dan tega melupakan anak yang lahir dari kandungannya, dengar saudara, firman Allah menjamin bahwa dia tidak akan melupakan kita. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami, yang sedang kita hadapi, sekalipun begitu beratnya, dan sekalipun sepertinya Tuhan tidak peduli, saudara tidak melihat campur tangan Tuhan,
saudara belum melihat mujizat Tuhan, dengar saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan saudara, karena faktanya Dia menegaskan, kalaupun ada seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya, aku tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Kita kembali ke ayat 8, apa yang dia bilang. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi firman Tuhan menegaskan di ayat 8, saudara, bahwa ada waktu Tuhan menyatakan perkenanannya. Ada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Dia berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyatakan jawaban-jawabannya atas doa-doa umat-umatnya, untuk menolong umat-umatnya. Artinya saudara, bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Kalau hari ini kita belum melihat Dia campur tangan, mengubah situasi, mengubah keadaan, menyelesaikan masalah, itu karena belum tiba waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan, saudara. Karena Dia pasti akan menolong, Dia pasti akan menjawab, Dia peduli. Sekalipun ada seorang ibu yang tega melupakan bayinya, yang sebenarnya itu pun tidak mungkin, tetapi Tuhan berkata, sekalipun misalnya ada, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman Tuhan. Saudara, seberat apa keadaan saudara hari ini? Sesulit apa hidup saudara malam hari ini? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, karena Dia menegaskan Dia tidak akan meninggalkan saudara, dan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan ketika tiba waktunya Dia akan menolong saudara. Saudara, coba lihat ke belakang. Adakah saudara mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya pada waktunya? Coba belajar dari peristiwa itu. Saya pikir saudara, kalau kita coba merenung ke belakang dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan menemukan begitu banyak pertolongan Tuhan, dan pertolongan itu Dia nyatakan sesuai dengan waktunya, yang terkadang tidak sesuai dengan hati kita, pikiran kita. Kita ingin cepat, tetapi Dia menetapkan sesuai dengan waktunya. Tapi coba lihat, setelah jauh kemudian, bukankah pada akhirnya kita sadar, oh, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik? Setelah jauh, akhirnya kita mengangguk, ya Tuhan, ternyata waktumu yang terbaik. Itu sebabnya jadikan itu pelajaran, saudara, bahwa kalau hari ini kita belum melihat campur tangan, bukan berarti Dia melupakan kita, tetapi karena Dia sedang menantikan waktu yang paling tepat untuk menyatakan mujizat, untuk menolong dan untuk memberkati setiap saudara. Dalam kehidupan saya pribadi, saudara, terkadang saya bingung. Sebagai hamba Tuhan pun terkadang saya bingung. Terkadang Tuhan mengizinkan saya menghadapi masalah, dan bahkan masalah itu begitu berat dan begitu berat, sampai aku bingung betul dan tidak ada lagi yang kupahami kecuali aku hanya beriman, sekalipun aku tidak paham. Tetapi kemudian aku melihat, ternyata benar, waktu Tuhanlah yang terbaik. Kalau sudah tiba waktunya, maka perkara besar akan Dia kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya, Dia atau Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lalu kemudian ayat 16 Dia berkata, lihat,
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat saudara, dia berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saat umatnya berpikir Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan tidak mempedulikan kami, Tuhan sudah melupakan kami. Tapi faktanya apa yang terjadi? Saat mereka berkata Tuhan meninggalkan kami, saat mereka berpikir Tuhan meninggalkan kami, faktanya mereka terlukis di telapak tangan Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan memegang kehidupan mereka. Tangannya sedang merenda, membentuk, memegang, dan melindungi mereka. Tuhan tidak akan biarkan mereka binasa dalam penderitaan mereka, dalam pembuangan yang sedang mereka alami. Tangan Tuhan tetap memegang mereka. Sekalipun mereka telah bersalah dan akhirnya mereka dihukum, mereka menderita karena masalah, karena persoalan, karena kesalahan yang mereka buat. Tapi namun pun demikian, Tuhan lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Tuhan tetap menyayangi setiap umat-umatnya, sehancur apapun hidup mereka di masa lalu. Terkadang memang mereka harus menjalani upah atau imbalan dari pelanggaran masa lalu, tapi dalam situasi itu sekalipun begitu beratnya, tangan Tuhan tetap memegang mereka. Demikian juga hari ini saudara. Seberapa berat pun, seberapa sulit pun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan kita saudara. Karena ternyata tangan Tuhan sedang memegang setiap kita. Dia memegang saudara tidak diizinkannya sendirian. Dia memegang tanganmu, dia menuntun engkau. Saat engkau lelah, tangannya mengangkat dan merangkul engkau. Tuhan tidak pernah melupakan kita saudara. Dia berkata, anakku, kenapa engkau berpikir bahwa aku melupakan engkau? Sedangkan saat ini pun engkau terlukis di telapak tanganku. Tanganku sedang memegang engkau. Dan kemudian saudara, bukan hanya dia berkata bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tapi kalimat berikutnya ayat 16 itu dia berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa maksudnya tembok-tembokmu? Perlindungan mereka. Tembok-tembok itu adalah perlindungan bagi mereka. Dan Tuhan berkata bahwa tembok-tembok itu di ruang matanya. Saudara, coba saudara lihat. Mungkin saudara bisa lihat kalau saudara punya teman saat ini. Mungkin saudara bisa saling melihat mata saudara satu dengan yang lain. Kalau saudara lihat mata teman saudara, apa yang saudara lihat di dalam? Tentu saja apa yang sedang dia lihat. Kalau dia sedang melihat saudara, tentu saja ada juga bayangan saudara ada di dalam. Kenapa? Karena saudara sedang dilihat. Artinya apa saudara? Apa yang kita lihat, itulah yang sedang ada di ruang mata kita. Yang ada di belakang kita itu tidak ada di ruang mata kita, karena kita tidak sedang melihatnya. Tapi apa yang sedang kita lihat, apa yang di depan kita, itulah yang ada juga di ruang mata kita. Dan Tuhan berkata bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tuhan tetap melihat tembok-tembok mereka atau perlindungan mereka. Tuhan tetap mengawasi mereka, tetap melindungi mereka. Itulah yang mau ditegaskan Tuhan di sini, saudara. Masalah boleh menimpa, persoalan bisa datang silih berganti, beban hidup boleh saja menindih, penyakit boleh saja menyerang, tetapi saya dan saudara tetap ada di ruang mata Tuhan. Dia tetap mengawasi, dia tetap perhatikan, dia tetap lihat semuanya. Segala proses yang kita jalani untuk mendewasakan, mematangkan kita dalam Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan awasi semuanya, saudara. Dia tidak izinkan kita berjuang sendiri, tapi Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang memperhatikan dan mengawasi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut, saudara.
Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, karena kalau saudara berpikir Tuhan meninggalkan saudara, akhirnya saudara akan mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tapi kalau saudara tahu, sadar hari ini melalui firman Tuhan bahwa ternyata saudara ada di ruang mata Tuhan, artinya Tuhan sedang mengawasi dan memperhatikan saudara, maka hari ini jalanilah hari-hari saudara dengan penuh kedamaian, karena ternyata Tuhan mengawasi saudara saat ini. Karena ternyata Tuhan memperhatikan saudara saat ini. Dia tidak izinkan saudara berjuang sendiri. Dia perhatikan, dia awasi, dia lindungi setiap kita saudara. Adakah saudara melihat dalam kehidupan saudara, saudara mengalami satu situasi, satu keadaan di luar dari kendali saudara, di luar dari kemampuan saudara, tetapi akhirnya semuanya menjadi baik? Itu bukan otomatis saudara, tetapi itu terjadi karena Tuhan memang bertindak, karena kita dia awasi, dia perhatikan, dia lindungi. Itu yang kedua saudara, bukti bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia mengawasi seluruh aspek kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat yang ke-17, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Apa yang mau ditegaskan di sini saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa hal-hal yang akan membangun engkau, hal-hal yang akan memperbaiki engkau, itu datang bersegera. Tetapi hal-hal atau orang-orang yang merusak engkau, menindas engkau akan pergi dengan segera. Artinya apa saudara? Bahwa di dalam kehidupan umatnya Tuhan mau menegaskan, sekarang ini kamu sedang dibangun. Karena yang merusak sudah dipinggirkan, sudah jauh, sudah pergi. Sedangkan yang membangun engkau sedang datang berkerumun. Artinya hidupmu sedang dibangun. Jadi sekalipun situasi dan kondisinya tidak seperti yang engkau inginkan saat ini, sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja, tangannya sedang merenda, tangannya sedang bekerja untuk membangun setiap kita, memulihkan, memperbaiki setiap kita saudara. Wow, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara, di mana kita sudah belajar Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menjamin dia tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, yang rela dan tega meninggalkan anaknya, bayi yang baru lahir dari kandungannya, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan dia juga menjamin bahwa kita dilukiskan di telapak tangannya dan kita ada di ruang matanya. Artinya dia pegang kita, dia awasi kita, dia lindungi kita. Dan kemudian saudara, yang terakhir ditegaskan juga, orang-orang yang membangun engkau akan datang segera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau, dia jamin bahwa dia akan pulihkan kehidupan kita saudara. Luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Bagian kita, sekarang kita lihat apa yang menjadi bagian kita atas jaminan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Lalu lihat saudara, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menantikan Dia. Jika saat ini kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan Dia memperhatikan kita, Dia tidak melupakan kita, kita dilukiskan di telapak tangannya, matanya mengawasi kita, dan Dia sedang bekerja supaya kita dibangun, diperbaiki, maka kita akan menantikan Tuhan. Dan Dia berkata di ayat 23 bahwa jika kita menanti-nantikan Dia,
Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Kita tidak akan malu. Kenapa? Karena ayat 8, akan tiba waktunya Tuhan menjawab kita, akan tiba waktunya Tuhan campur tangan, menyelamatkan, menyatakan kuasanya, campur tangannya atas seluruh hidup kita. Betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan bagi setiap kita saat ini, saudara, bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Seberat apapun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara, karena pada faktanya Dia tidak melupakan saudara. Saudara ada di tangannya, saudara ada di matanya, Dia mengawasi saudara, dan Dia sedang bekerja untuk memperbaiki saudara. Jika demikian, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah dan tantangan kehidupan kita, mari kita hadapi semuanya dengan menanti-nantikan Tuhan. Dan kita tidak akan dipermalukan jika kita tetap menantikan Tuhan apapun keadaannya, karena akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan dan menyatakan kuasanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang dahsyat yang telah dinyatakan bagi kita. Saudara tidak akan dipermalukan jika saudara menanti-nantikan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa. Saat ini, dalam segala situasi yang kami alami di dalam kehidupan kami, Engkau menjamin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, padahal itu pun sebenarnya tidak mungkin, tapi sekalipun misalnya ada yang tega melakukan itu, Engkau menjamin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau berkata bahwa kami ada di telapak tangan-Mu, kami ada di ruang mata-Mu. Bahkan Engkau menegaskan bahwa Engkau sedang membangun kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini yang menjadi bagian kami akan menanti-nantikan Engkau, karena akan tiba waktu yang sudah Kau tetapkan ya Tuhan. Kami akan terus menantikan Tuhan sampai tiba waktunya. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, jamah mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang situasi keadaan hidup mereka begitu berat Tuhan. Hamba berdoa, berkati mereka. Mereka memahami firman Tuhan yang telah direnungkan bersama, dan kemudian mereka akan tetap menanti-nantikan Tuhan apapun kondisinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu.
Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka. Dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan.
Setiap anakmu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hai engkau segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anakmu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sembuhkan anak-anakmu, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anakmu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan.
oleh karena kondisi atau oleh karena apapun mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa, hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan.
Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik dalam nama Yesus Kristus. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.